2. Oh, iya. Bentar ya. Bentar, suaranya belum ke headset. Baik ya, kita minggu ini mulai mencoba memahami bagaimana perancangan peledakan di bawah tanah ya. Kalau di permukaan sudah kemarin, sekarang peledakan. Nah, nanti yang paling umum itu metodenya adalah Swedish Technique ya. Kalau di permukaan ada RLAS ya, ada KO-nya, ada ICI gitu ya. Kalau ini yang umumnya adalah Swedish Technique ya. Nah, ini ada pembeda gitu ya antara peledakan bawah tanah dan peledakan di permukaan. Peledakan jenjang ini maksudnya peledakan lereng ya di permukaan ini. Ini lereng atau permukaan ya, surface ya maksudnya ya. Oke. Nah, yang pertama yang membedakannya adalah ini ada satu bidang bebas gitu ya. Jadi peledakan bawah tanah itu pasti satu bidang bebas. Nanti bidang bebasnya seperti apa? Kalau lereng kan seperti ini ya, ini lereng. Terus ini lubang bornya. Free face-nya di sini ya, FS-nya, lubang bebasnya di sini gitu ya. Bidang bebasnya ya. Ke arah sana nanti peledakannya. Tapi kalau misalnya bawah tanah, misalnya ini bentuknya adalah tapal kuda, bidang bebasnya bukan permukaan ini ya, atau face penggalian bukan gitu ya. Tapi bidang bebas adalah lubang kosong yang kita bor gitu ya, yang nanti ukurannya, diameter ukurannya ini lebih besar daripada lubang bor yang diisi oleh bahan peledak. Gitu ya. Nah, misal di sini. Ini dibor gunanya untuk menjadi FF. Gitu ya, atau free face-nya di sini ya. Jadi jangan salah free face-nya karena kalau 3 dimensinya seperti ini ya. Nah, 3 dimensi seperti ini lubang bebas sampai ke dalam. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dibalik secara vertikal sama seperti ini gitu ya. Oke, bidang bebasnya itu adalah tegak lurus terhadap arah pemboran. Jadi kalau di sini arah pemborannya ke sana gitu ya. Arahnya ke sana, lubang bebasnya harus ke situ ya. Bukan searah ke sini lubang bebasnya, itu salah. Tapi tegak lurus. Makanya dibuat lubang bebasnya itu adalah tegak lurus ya. Harus dibuat ya lubang lubang kosong gitu ya. Nah, itu ya. Itu yang pertama ya, perbedaan lubang bebas atau lubang bebas, bidang bebas ya, atau free face-nya antara bawah tanah dan peledakan berjenjang. Itu yang pertama ya. Bentar. Mana casan charger. Oke. Ini. Nah, selanjutnya ada tapi sebenarnya ini satu ya. Peledakan bawah tanah dengan permukaan pasti penggunaan bahan peledaknya jauh lebih sedikit di bawah tanah ya. Karena target volume atau BCM itu jauh lebih kecil ya. Jadi target volumenya itu kalau kalian sudah kemarin kita mulai belajar CCM gitu ya, kita membuat kurva GRC, kurva LDP, nanti kurva SRC untuk mendapatkan target atau rekomendasi lah ya. Berapa panjang peledakan atau penggalian terowongan ini, misal 3 meter gitu ya. Nah, 3 meter dikalikan dengan perimeter atau luas dari terowongan. Itu adalah target volume, enggak seluas seperti enggak sebanyak di peledakan bawah tanah. Nah, kalau target peledakan volumenya sedikit, artinya bahan peledak yang digunakan lebih kecil, jauh lebih sedikit. Begitu ya. Yang kedua, selain target volume, kenapa dia lebih sedikit? Karena resiko di bawah tanah itu sangat tinggi. Keruntuhannya bisa menyebabkan kegagalan development gitu ya. Kalau di permukaan gagal peledakan paling terbentuk boulder ya.
Tapi kalau misal di permukaan, di bawah tanah gitu ya, kalau itu runtuh gitu ya, atasnya karena terlalu besar getarannya ya, PPV biasanya, dikontrol, salah satu mengkontrolnya mengurangi jumlah bahan peledak ya. Ini akan menyebabkan getaran sehingga batuan yang di atas terowongan kita buat ya, di atas perimeter ini, yang di sini, itu akan runtuh. Kalau runtuh akan tertutup gitu ya. Kalau misalnya tertutup, runtuh, digali runtuhannya akan menyebabkan keruntuhan lagi di atasnya gitu ya, continue. Makanya keruntuhan itu dihindari. Mau tidak mau, jalan terowongan ini dibuat jalur lain gitu ya, digali, artinya apa? Ada kerugian di sana gitu ya. Selanjutnya faktor lingkungan, gas beracun. Nah, ini sedikit berbeda ya. Kalau permukaan ya, surface, ini dia akan netral ya, dengan, eee, oksigen gitu ya. Dengan kita mengatur oksigen balance ya, 9 nggak usah lah, jangan 9 ininya ya, sisanya aja ya. Jadi solarnya aja yang kita lihat. Jadi 4 sampai 6%. Jadi 94 sampai 96% ya, AN dengan fuel oil. Ini oksigen balance fungsinya agar nanti gas beracun sisa pembakaran itu bisa sangat mudah dinetralkan oleh oksigen sehingga dia netral, gitu ya. Tidak ada perlakuan khusus kalau misalnya untuk menetralkan gas beracun, gitu ya. Tetapi kalau misalnya di bawah tanah ada namanya kegiatan semuk. Kok jadi lupa ya, semuk ya? Gimana ya? Semuk itu bukan rokok juga ya, asap ya, smoke clearing ya, nanti saya koreksi, saya lupa tulisannya. Smoke clearing gitu ya. Kalau rokok kan smoke pakai K ya. Ada smoke clearing. Jadi smoke clearing ini adalah, kegiatan yang menghisap gas beracun. Jadi bukan dinetralkan, tapi gas beracun itu dihisap oleh ventilasi. Jadi di bawah tanah khusus ada pipa atau selang gitu ya, yang diperuntukkan untuk menghisap gas beracun setelah peledakan, gitu ya. Jadi tugas pertama setelah peledakan di-clearing dulu tuh, ya, asap-asapnya di-clearing dulu, baru nanti dicek gitu ya, apakah ada lubang yang tidak meledak ya, bagaimana, boulder yang tercipta gitu ya, tapi sebelum itu harus smoke clearing gitu ya. Karena apa? Kalau kita dibiarkan saja gitu ya, tidak akan terjadi, lama sebenarnya, netral untuk racun itu. Oke, karena tertutup bawah tanah, oke. Itu, perbedaan yang kedua gitu ya, bas beracun ya. Kalau getaran, bawah tanah itu nggak terlalu berpengaruh di bawah tanah untuk kenyamanan masyarakat, tetapi beresiko terhadap, development sendiri ya, beresiko terhadap pekerjanya sendiri gitu ya. Kalau di permukaan resikonya itu kenyamanan masyarakat, demo dan sebagainya, itu ya, itu perbedaannya. Kalau untuk faktor lingkungan. Kecilnya burden pada bagian cut gitu ya. Jadi sebenarnya burden nanti ya, ini dibandingkan dengan permukaan, dia jauh lebih kecil gitu ya. Bukan kecilnya gitu ya. Misal ini tadi lubang kosong gitu ya, burden yang ini gitu ya. Hmm. Jarak ini itu sangat dekat jarak ini gitu ya. Karena apa? Kalau terlalu jauh takutnya daerah sini gitu kan dia menargetkan pecahnya di sini gitu ya batuan itu ya. Itu tidak bisa terakumulasi ke sana tuh pecahnya gitu ya, kalau terlalu jauh, gitu ya. Bongkar-bongkar batuan besar-besar ini tidak bisa terkumpul di tengah-tengah. Makanya ini didekatkan barden, bagian awal, gitu ya. Nah, nanti bardennya nggak satu gitu ya, ada lebih dari satu, minimal sampai 4 lah nanti gitu ya, bardennya ini gitu ya. Nanti ada, polanya dalam membentuk, barden-barden ini ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahan peledak dengan VOD, velocity of detonation yang tinggi ya, ini untuk menghindari channel effect ya. Ketika diameter bahan peledak
lebih kecil dari lubang tembak. Jadi kalian ingat ada critical, critical diameter ya, di mana ada bahan peledak seperti anfu, itu susah meledak kalau kita menggunakan, kurang dari 5 senti itu, gitu ya. Nah, artinya apa? Karena penggunaan bahan peledak di bawah tanah ini sedikit, diameternya pasti kecil. Artinya apa? Kita menggunakan bahan peledak yang tidak umum, seperti di, permukaan. Dia bisa menggunakan bahan peledak dengan VOD yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, makanya channel efek ini, kita bisa dihindari, gitu ya. Karena apa gitu ya, karena kalau nggak meledak gitu ya, ya akan jadi boulder gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita ini channel efek tuh kayak gini ya, kita buat lubang bor besar-besar gitu ya, akan ada pengaruh peledakan di sini dengan di sini, terlalu dekat gitu ya. Jadi channel satu, lubang satu lah maksudnya, ke lubang 2 itu sangat terpengaruh, padahal nggak perlu gitu ya. Kalau bisa gitu ya, eee, nah ini kalian belum belajar radio crack nih, materinya memang untuk S2 sebenarnya. Ini gitu ya, kalian sudah tahu sebaran energi satu lubang tembak itu berbentuk lingkaran gitu ya. Nanti kalau ada satu lagi di sini gitu ya, dia kalau bisa ke sini, dampaknya itu. Bukan dampaknya mengenai lubang berikutnya gitu ya. Artinya apa, nanti ada irisan energi yang di sini gitu ya. Yang diharapkan karena ini terlalu jauh, gabungan energinya antara lubang satu dan lubang 2 ukuran batuan di A, di B, dan di C itu sama, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan lubang bor yang lebih besar gitu ya, karena tidak menggunakan VOD yang tinggi, maka channel efek ini akan terbentuk gitu ya. Makanya kita di bawah tanah itu menggunakan bahan peledak VOD yang tinggi gitu ya, sehingga tidak memerlukan diameter yang besar gitu ya, kecil saja. Nah, itu bedanya gitu ya, yang keempat. Yang kelima, bahan peledak pada bagian lifter, nanti bagian lifternya bagian bawah sebenarnya, ada bagian-bagiannya gitu ya, nanti ada kontur gitu ya, ada cut dan sebagainya. Harus tahan air, karena gini, bagian bawah ini gitu ya, karena di bawah tanah, ini akan diisi juga bahan peledak. Nah, di bawah tanah ini, di bagian bawah ini ya, itu bahan peledaknya diusahakan ini ideal ya secara teori, itu dipasang atau menggunakan bahan peledak menggunakan, cartridge ya atau kondom. Jadi dia akan tahan air gitu ya. Memang lebih lebih ribet gitu ya, tetapi mau nggak mau daripada bagian bawahnya nggak hancur. Oke? Nah itu berbeda gitu ya. Kontur perlu smoothing blasting. Kontur itu bagian tepi-tepi sini nanti ya. Nah bagian tepi ini perlu smoothing blasting. Jadi smoothing blasting itu apa gitu ya, eee, sebenarnya pola juga ya, peledakan yang, membuat bagian perimeter ini lebih halus gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya menambahkan jumlah bahan peledak, tapi bahan peledaknya lebih sedikit gitu ya, lebih dirapatkan gitu ya. Nah itu dia akan lebih lebih halus gitu ya. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena menghindari overbreak ya. Kalau kita menggunakan diameternya sama dengan diameter yang Barden awal gitu ya. Baik, ada yang ingin tanyakan terkait perbedaan peledakan bawah tanah dan peledakan jenjang? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, kalian harus pahami dulu ini ya, bahwa ada bagian-bagian tertentu. Kalau kalian misalnya bawa, permukaan seperti ini gitu ya, saya paling di sini Barden ya, Barden, ini Barden semua gitu ya. Terus di sini, Barden spacing aja kita ketahui ya, nggak ada bagian khusus gitu ya. Nah, ini di permukaan. Tetapi kalau misalnya ini tampak atas ya, kalau ini tampak, depan ya, di permukaan. Ada bagian-bagian jadikan pola gitu ya. Bagian kotak di tengah-tengah itu namanya cut pertama gitu ya. Sebenarnya nanti cut kedua, cut ketiga bisa gitu ya. Tapi ini namanya cut ya. Paling pinggir mendekati dinding itu nama stopping.
ya. Tapi stopping namanya stopping dinding gitu ya. Yang bagian atas itu namanya stopping, roof gitu ya. Nah, yang bagian bawah bukan stopping floor, tapi namanya lifters gitu ya. Bagian pinggir adanya kontur. Nah, di kontur inilah tadi yang usahakan untuk dilakukan smooth blasting. Misal di sini, ini polanya seperti ini pengeborannya gitu ya. Nah, lubang tembaknya kayak gitu misalnya. Nah, yang di sini ini nggak perlu mengikuti, diameter yang di sini. Dia kecil-kecil juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, gitu ya. Agar terjadi smooth blasting, agar bagian pinggir ini gitu ya, itu tidak terlalu jauh hancurnya gitu ya. Itu saja biasanya terjadi overbreak, hancurnya di sini biasanya gitu ya. Pasti terjadi gitu ya. Oke? Ah, lebih baik yang mana ya? Terjadi overbreak gitu ya, peledakannya lebih, eee, sorry, perimeternya jauh lebih besar terbentuk, atau nanti perimeternya lebih kecil gitu ya. Perimeternya lebih besar, kalau lebih kecil akan dilakukan, secondary treatment ya. Jadi bisa dilakukan menggunakan jackhammer gitu ya, menggunakan rock breaker, atau menggunakan secondary blasting, tapi sangat jarang secondary blasting, ini berbahaya gitu ya. Karena misalnya seperti ini, targetnya itu di sini gitu ya, tapi peledakannya terjadi di sini tuh. Ini terjadi tapi atapnya misalnya ke sini. Nah, yang ini sisa tuh gitu ya. Nah, ini harus diapakan? Ya ada 3 tadi saya bilang, pakai jackhammer ya, ada rock breaker ya, atau secondary ya, secondary blasting. Ada 3 ini ya, yang sejauh saya melihat di lapangan gitu ya. Nah, daripada terjadi seperti ini, underbreak gitu ya, lebih baik overbreak. Nah, misalnya seperti ini target, ternyata di atasnya hancur gitu ya. Nah, bagian kosong yang lebih ini gitu ya, itu akan bisa diisi oleh material perkuatan. Bahkan diisi oleh kayu dulu bisa, kayu gitu ya. Kalau misalnya dia perkuatannya kayu. Tapi kalau semen bisa diisi oleh, besi gitu ya, atau diisi semen itu sendiri gitu ya. Oke, ada yang ingin tanyakan? Bagian-bagian ini kontur tolong diingat ya, stopping, ada cut, ada lifters gitu ya. Ini ya, jadi ini sebenarnya ini ya, ini lifters, yang pinggir-pinggir ini sebenarnya ini kayaknya nggak ada deh ini ya, kontur. Dia langsung ini ya. Karena kontur itu jarang sekali karena pelaksanaan sulit ya. Mengebor tapi diameternya lebih kecil, diameternya ya. Nah, makanya di sini ya, ini disebut langsung lifter ya. Praktisnya susah karena mengikuti ideal itu susah. Jadi ini lifter nih, nggak ada kontur bagian di sini ya. Yang ini bentar, yang ini ya, yang ini stopping ya, ini stopping, oke. Yang ini cut, mmm, oke. Dan nanti yang bagian atas itu adalah stopping-nya, yang atap. Jadi di sini nggak ada kontur gitu ya. Jadi memang praktisnya ini kan aktual gitu ya. Jadi nggak ada, kontur gitu ya. Nah, sekarang gitu ya bagaimana nanti merencanakan cut ini ya, karena pertama kali kita buat itu adalah cut ya, yang diawali dengan pembuatan lubang kosong, gitu ya, untuk sebagai free face. Ada yang tanyakan? Silakan. Eee, Pak, saya mau bertanya, Pak, untuk dari peledakannya itu, Pak, urutannya mana dulu ya, Pak, ya? Apakah ada urutannya gitu, mulai dari cut dulu atau stopping dulu atau gimana ya, Pak, ya? Ya nanti itu pola penyalaan ya, tapi nanti, sama seperti di perencanaan peledakan, pola penyalaan itu setelah kita memahami pola peledakan, pola pengeboran gitu ya. Nah, seperti kalau di permukaan pola pemboran kan ada stagger ya, ada square. Nanti kita masuk ke pola penyalaan gitu ya, urut-urutannya itu, oke? Baik, Pak. Nah, sekarang kita pahami dulu pola, pemboran ya dari bagian-bagian ini, Baik, Pak. oke?
Ada yang lain terkait pola ini? Sebenarnya dia juga bukan disebut pola ya, dia bagian area saja. Nanti kalau pola peledakannya ada berbeda pola pemborannya ada sendiri sebenarnya ya. Ini dibagi dulu ya, dibagi bagian, bagaimana pemboran itu dilakukan. Oke, kalau nggak ada, nah ini sedikit ya, tambahan, di bawah tanah itu ada lockout ya. Jadi gini, tadi kan di sini nggak ada kontur, yang tujuannya ini untuk, apa namanya tadi, ada yang ingat? Semut Mmm, blasting ya. Nah, semut Mmm, blasting, ini tujuannya. Tapi karena sulit ya, diameter yang kecil itu dilakukan secara praktis gitu ya, karena, mengganti ya, kecuali kalau ada jumbo drill ya. Nah gini ya, biasanya disebut jumbo drill ya, kalau di bawah tanah itu, yang ngebor itu namanya jumbo drill, itu mata bornya satu gitu ya. Nah kalau misalnya gonta-ganti ya, gonta-ganti yang kecil, yang besar ya, itu menghambat ya, mengurangi jam operasional. Nah itu maka disebut secara praktis sulit dilakukan, oke. Nah sekarang untuk, mengakomodir karena tidak ada kontur tadi, dilakukan lockout. Lockout tuh gini ya, ini tampak 3 dimensinya. Jadi kalau tampak samping gitu ya, saya misalnya ini terowongan yang akan kita ledakan, ngebornya itu mulai dari sini, yang paling ujung ya, yang paling paling sisi, dia miring ke sini nih. Yang di sini. Aduh, dia miring ya, ngikutin ya kayak gini. Nah, yang tengah-tengahnya nggak apa kayak gini, ngebornya ya. Nah, ngebornya lurus. Oke? Nah, yang bagian ini itulah disebut dengan lockout. Nah, seberapa miring dia gitu ya, ada L ini gitu ya, nanti ada B, sebenarnya kan dari yang lurus ya. Jadi, jaraknya ini ya. Jadi, kan ada lubang bor pertama, lubang bor kedua, ya. Misal sini ya, saya gedein, nah gini ya. Ini lubang bor yang lurus, gitu ya. Ini lubang bor yang miring gitu. Jarak ini dan jarak ini. Nah, jarak ini yang kita pengen tahu. Plusnya berapa? Jadi B sama dengan 10 senti tambah 3 senti per meter dikali dengan kedalaman lubang. Gitu ya. Jadi akan ada penambahan di ujung sini perbedaannya. Gitu ya. Tetapi di lapangan nggak bisa kita penambahan ini, tapi kita bermain dengan sudut. Saya rasa mudah ya. Kalau sudah tahu panjang yang belakang ini, gitu ya, kita akan bisa menghitung sudut, gitu ya. Jangan nggak tahu ya. Pakai cos atau sin, pakai sin ya. Karena ini depan, gitu ya, sin demi ya. Nah, jadi 10 senti ditambah 3 senti setiap meternya, gitu ya. Ini B gitu ya. Jadi jangan kalian bilang Barden B itu ya, bukan Barden ya. Tapi B ini hanya, menganalogikan adalah jarak gitu ya, yang harus kita buat di belakang pengeboran, seberapa miring dia gitu ya. Kalau B aksen ini jarak normalnya gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait lockout ini? Silakan. Pak, fungsi dibuatnya lookout ini buat apa, Pak? Nah, kamu nggak mendengar tadi ya. Jadi lockout ini untuk mengakomodir kalau kita nggak membuat kontur ya. Kan kontur ini untuk smooth blasting. Nah, secara praktis karena, susah dilakukan smooth blasting ini ya, saya jelaskan tadi, makanya lockout ini harus dilakukan. Karena untuk menghindari terjadinya underbreak, gitu ya. Kalau underbreak tadi sudah saya jelaskan juga ya. Jangan sampai nanti target perimeter peledakan itu ya, itu tidak tercapai. Kalau nggak tercapai artinya akan terjadi secondary treatment tuh ada 3 nih ya. Satu pakai jackhammer, 2, 3 ya. Selain ini membahayakan, cost juga ya. Oke? Ada yang tersisa saya bilang tadi. Ya, silakan. Terus Pak, pertimbangannya tuh apa Pak? Dibuat kontur sama nggak dibuat kontur Pak? Terus, perbedaan, apa namanya, treatment kalau misalkan kita membuat
kontur nih Pak di pinggirannya untuk bikin smooth blasting. Nah itu perbedaannya apa dengan lubang bor yang lain gitu Pak? Dari segi bahan peledaknya kah atau dari yang lainnya gitu Pak? Jadi kalau kontur ini bahan peledaknya sama, yang berbeda tadi adalah diameternya lebih kecil daripada diameter yang di sini. Itu ya. Karena apa? Di sini hanya untuk smooth ya, penghalusan. Selain diameter, dia juga jarak ya. Jarak antar lubang bornya lebih dekat. Gitu ya. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangannya tadi ya, kenapa ini dilakukan gitu ya? Karena agar tidak terjadi underbreak seperti ini gitu ya. Kalau ini overbreak ya, over ya, yang ini under. Kalau over itu bisa diisi lagi dengan diisi dengan semen atau perkuatan lainnya gitu ya, kayu boleh, besi boleh gitu ya, nanti baru dicor. Tapi kalau underbreak ya, target underbreak seperti ini tadi. Ini target kita, tapi yang pecah itu yang di sini. Nah, yang ini nggak pecah tuh. Makanya ada 3 ini tadi. Gitu ya. Nah, makanya kalau untuk menghindari ini karena tidak bisa membuat kontur, kenapa nggak bisa? Karena tadi diameter lubang bornya sulit secara praktis dibuat. Mata bor itu susah untuk digonta-ganti kalau kita menggunakan namanya jumbo drill. Ya, sebenarnya alat lain juga susah ya. Nggak bentar mengubah mata bor itu nggak sebentar, lama gitu ya, lama sekali. Nah, kalau lama artinya mengurangi jam operasional. Kalau jam operasionalnya dikurangi, berarti produksinya berkurang kan gitu ya. Nah, makanya dilakukan lockout ini ya, dibuat miring gitu ya. Jadi kalau dibuat miring, kita berusaha untuk menghancurkan, bagian dari, luar, perimeter ini. Sama seperti kalau kalian memahami namanya subdrilling ya. Misal ini batas jenjang ya, kita lebihkan di sini kan. Nah, ini SD nih subdrilling gitu ya. Yang di sini kolom charging. Sama seperti itu ya. Agar batas OB misalnya dan call ini gitu ya, ini nggak terjadi dilusi nanti gitu ya. Lebih baik kita buang batu bara yang kita keruk gitu ya. Tetapi nanti selanjutnya penggalian untuk coal getting-nya itu bersih gitu ya, nggak ada pengotor. Oke, tapi itu berbeda tujuannya. Tadi ini agar didapatkan yang clear ya, coal gitu ya. Yang kalau ini dia clear-nya apa? Clear tapi untuk, perimeter atau face ya, clear face. Jadi ukurannya ini akan mendekati sesuai dengan target ya. Begitu ya, Najwan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Nah, sekarang, ada beberapa pola ya, pola pemboran. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, ada fan cut, mungkin ini sama ya, ada thick cut ya. Nah, ini yang kalau thick cut di peledakan permukaan, namanya ini pola peledakan ya, thick cut ya. Tapi di sini dia pola pemboran. Nah, itu berbedanya ya, thick cut ini pola pemboran ya, fan cut pola pemboran ya. Instant cut ya, parallel hole cut ini pola pemboran semua ini ya, pola pemboran. Sangat berbeda dengan pola pemboran di permukaan yang kita ketahui cuma 3 sebenarnya, square, rectangular, dan staggered. Oke, nanti variasinya digabungan saja gitu ya, staggered square ya, staggered rectangular ya. Tapi di sini banyak sebenarnya nggak hanya 4 ini gitu ya. Ini yang saya berikan contoh ada 4 gitu ya. Oke. Nah, untuk menentukan pola pemboran ini sebenarnya yang diperhatikan itu ada lebar terowongan ya. Jadi, agar pemboran itu bisa menyudut. Salah satunya ini, tapi ini bukan pola pemboran, tapi ini adalah cara ya, cara untuk menghindari underbreak tadi. Kalau ini, kalau dia menyudut semuanya ya, termasuk di tengah-tengah sini lubang-lubang bor sini ya, itu bisa menyudut tuh ya, ngebornya ke sana semua gitu ya. Nanti yang lubang yang ini ke sini juga ya. Jadi satu lubang ini bisa diarahkan ke mana-mana. Fikat jadinya gitu ya nanti ya. Nah,
Ini contohnya fan cut. Fan cut ini dibor nanti kalau jadinya seperti kipas ya, ya kipas bukan kipas angin ya, kipas yang manual itu ya, itu, fan cut gitu ya. Dibor di sini gitu ya, nanti di sini juga misal dibor sama gitu ya. Nah, nolnya di sini nanti sama gitu ya, satunya di sini, tiganya di sini, nah limanya di sini. Jadi sama dia nanti gitu ya. Dari satu lokasi tapi bisa membuat 4 lubang gitu ya. Nah, nanti jadinya ininya satu nih, kan satu ini lubang buang sama ya, terus ini gitu ya, terus ini dan seterusnya. Nah, itu fan cut, pola pemboran seperti itu, gitu ya. Nah, ada V-cut. Nah, V-cut ini mirip dengan fan cut, tapi kalau kita bagaimana ilustrasinya, kalian regangkan jari kalian terus digabung seperti itu ya. Jadi kelingking itu di atas kelingking, nanti atas kelingkingnya jari tengah, jari manis ya, nanti jari tengah kayak gitu ya. Jadi, bertumpuk seperti itu V-cut tuh gitu ya. V-cut bertumpuk seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya tampak sampingnya gitu ya, misal yang ini lubang satu ya, tapi nggak bisa juga ya, dia dua dua dimensi ya. Nah, gimana ya? Bentar, di sini dengan di sini juga ya lubangnya. Oke ya. Jadi misal kayak gini gitu ya, satu, yang ini dua ya, nanti yang ini nih satunya di sini nih. Nah, satunya di sini. Terus nanti yang duanya di sini. Bertumpuk gitu ya. Jadi seperti jari nanti yang bertindihan seperti itu V-cut. Oke. Ada instant cut gitu ya. Ini, di satu lokasi bukan satu lokasi di tengah-tengah gitu ya, tapi nanti dibor dengan sudut tertentu gitu ya. Jadi nanti lubangnya cuma di tengah, misal seperti ini ya. Nanti lubangnya di sini semua tuh. Gitu ya. Nanti ini dibor ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Yang ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, gitu ya. Ini ke sini gini. Ini juga ke sini, sini, sini. Nah, ini instan ya, instant cut gitu ya. Oke. Nah, ini parallel hole cuts yang umum digunakan gitu ya. Yang umum digunakan karena apa? Dia paralel ya, nggak ada yang menyudut gitu ya. Jadi kalau yang ini tampak sampingnya ya, ini lubang kosong gitu ya. Ini lubang kosong. Terus ngebor yang selanjutnya ya di sini ya. Lebih jauh lagi di sini. Nah, oke. Dia paralel hole cuts. Ya ini yang general ya, general pattern ya atau pola yang umum digunakan gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk apa ya pola-pola ini dibuat? Sebenarnya seperti ini, pola-pola ini bisa diuji coba ya, untuk mendapatkan gitu ya, getaran yang paling minimum, tetapi mendapatkan, target produksi gitu ya, yang sesuai. Selain itu juga perimeter yang diharapkan gitu ya, jangan terlalu banyak terjadi overbreak bahkan atau bisa terjadi underbreak gitu ya. Nah, pola-pola ini bisa diuji coba gitu ya. Tetapi gitu ya, karena sulitnya ngebor menggunakan sudut gitu ya, menyudut gitu, ini memang sangat jarang digunakan gitu ya. Bukan sangat jarang gitu ya, kalau Freeport ada menggunakan ini ya. Tapi, tujuannya itu eee, sangat detail gitu ya, tidak lagi yang umum. Kalau misalnya kondisi yang umum gitu ya, bawah tanah, itu menggunakan paralel karena pengeborannya sangat sangat mudah gitu ya. Oke, pola-pola ini dicoba untuk mengurangi ya, tadi getaran, untuk, mencoba mana sih pola yang baik untuk, eee, apa namanya itu, target produksi tercapai gitu ya. Baik, nah sekarang kita mulai pertama gitu ya, perhitungan cuts. Jangan lupa cuts itu bagian tengah ya. Jadi saya gambarkan, kalau misalnya ini target dari peledakan kita, cut itu yang ini.
Nah, ingat ya, ini cut. Tentukan diameter lubang kosong, artinya kita buat dulu yang pertama. Gitu ya, lubang kosong. Nah, berapa sih diameternya? Yang pastinya diameternya lebih besar dibandingkan diameter lubang tembak. Nah, sama tadi saya jelaskan, penggantian mata bor itu sangat susah. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Ini biasanya untuk menghasilkan diameter lubang kosong ini, karena tidak ada diameter yang lebih besar atau sulit untuk mengganti, ini dibor beberapa kali gitu ya, misal seperti ini jadinya. Ini saya hapus dulu. Jadi dibor berapa kali nih? Hmm. Dia akan menjadi diameter yang lebih besar. Gitu ya. Itu caranya secara praktis itu gitu ya kalau di lapangan ya. Nah, sekarang kita buat cut yang pertama. Cut ini untuk peledakan pertama maksudnya gitu ya. Jadi gini, nanti pola pemboran ini ditanyakan Franklin tadi, itu juga, mengarahkan untuk pola peledakan, gitu ya. Nah, sekarang buat cut yang pertama ya. Jadi, kalau cut yang pertama itu berarti bahan lubang tembak ya, yang meledak pertama kali, itu cut yang pertama artinya gitu ya. Nanti buat cut yang kedua dan seterusnya. Berapa kali cut-nya, ya kita sesuaikan berapa lebar, atau target dari perimeter peledakan, ya. Nah, sekarang gitu ya, kita buat lubang kosong. Ini tadi ya. Badan pertama itulah untuk membuat cut yang pertama. Nah, ini ya. Jadi inilah first cut ya, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Oke, burden-nya yang ini. Ya, berarti ini juga burden. Ini juga burden. Sebenarnya ini ya, biar lebih jelas tuh, mulanya dari titik pusat ya. Ke titik pusat. Hole to hole ya. Nah, ini adalah burden 1. Burden 1 ya. Di bawah juga sama berarti ya. Ini burden 1, ini burden 1. Karena dia cut pertama, ya. Nanti cut kedua gitu ya. Nah, burden keduanya di sini. Oke, saya hilangkan dulu lubangnya itu. Ini adalah cut kedua. Jadi ini cut kedua. 2, 2, 2. Oke? Apa itu A? A itu adalah spasi ya. Nah, jadi ini tadi 1, ini 1, ini 1, ini 1. Ya, ini lubang kosong. Nah, kan jadi bingung kan kalau digambarkan semua, makanya dia dihapus itu ya. Nah, jadi tadi ini lubang kosong saya buat 1 gitu ya. Ada burden ini B1. Terus spacing satunya ini ya, antar lubang ke lubang. Spacing. Terus burden 2 ini ke sini. Ya. Untuk spacingnya A2 ini ke sini ya. Jadi cut 2. Nanti kalau misalnya untuk cut ketiga ya di sini aja. Ini ke sini. B3 lubang ya, B3 lubang. Gitu ya. Sorry. B3 badan 3 ini lubang dan seterusnya ya. Nah, nanti dia kalau kita hubungkan kayak ini. Hmm, sama aja ya. Seperti jajaran genjang gitu ya. Sama balik lagi ke kondisi cut yang pertama ya. Oke. Ini yang ganjil ya, ini 1 ya, ini 3, yang ini 2 dan seterusnya. Nanti yang kedua juga balik lagi seperti ini gitu ya. Ini sini ya. Nanti dihubungkan ya. Tergantung berapa luas nanti ya dan seterusnya. Nah, ini adalah penentuan cut ya. Ingat cut tadi ya, cuman bagian tengahnya saja. Misalnya ini. Nah, bagian ini saja. Belum ya, belum stopping, belum lifters gitu ya. Ini cuman cut aja. Oke?
Nah, apa saja faktor-faktor dalam perencanaan CAD ya? Yang pertama, diameter lubang besar ini yang lebih besar ya daripada lubang tembak yang biasanya itu, eee, kosong gitu ya. Jangan sampai ada isi air gitu ya, sebenarnya air itu nggak jadi masalah sih, susah ya kalau ada air, biasanya sudah di-bor ada air ya. Nah, idealnya jangan ada apapun, kosong gitu ya. Karena dia adalah bidang bebas ya, permukaan bebas, tempat arah dari hancuran batu ini diledakkan, cut pertama, cut kedua, dan seterusnya gitu ya. Yang kedua, yang dipertimbangkan dalam perencanaan cut ini adalah burden ya. Nanti ada, perhitungan rumusnya ya burden ini ya. Yang selanjutnya adalah charge concentration atau loading density ya, berapa kilogram per meternya, gitu ya. Terus ketempatan pemborannya gitu ya. Jadi ini kalau misalnya menggunakan yang paralel nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau yang menyudut, fan cut, V-cut gitu ya, instan itu menyudut, itu harus ada akurasi pemboran yang baik gitu ya. Jangan sampai nanti terlalu dekat gitu ya. Tapi memang terjadi sebenarnya ya, aktualnya seperti ini. Nah tadi ya. Nah seperti ini ya. Kalau kalian perhatikan ya, jaraknya berbeda ya. Yang ini dengan yang ini. Gitu ya. Yang ini kan harusnya sama nih ya, ini, yang ini. Tapi berbeda jaraknya gitu ya. Oke. Karena di lapangan batuan itu sebenarnya tidak homogen ya. Ada batuan sangat keras gitu ya, itu dihindari, digeser sedikit gitu ya. Karena kalau dipaksakan untuk dibor, itu akan membuat cepat aus. Nah, itu nggak jadi masalah gitu ya. Karena eh, untuk analisis, penelitian, ya, perpindahan lubang bor itu seberapa pengaruh itu belum banyak gitu ya. Nah, makanya beberapa praktisi ya, blasting engineer itu berani ya untuk menggeser gitu ya. Daripada nanti eh rod batang bor gitu ya atau mata bornya cepat aus bahkan patah gitu ya. Itu dihindari, lebih lebih bahaya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini ya. Itu tadi ilustrasi menentukan cut gitu ya. Nah, sekarang menentukan cut itu ada metodenya. Ada Swedish teknik gitu ya. Atau orangnya itu ada Stig O Olofsson gitu ya. Bukan RLAS, bukan Konya. Oke. Nah, sekarang tadi karena pentingnya untuk menentukan diameter itu gitu ya. Kita mengasumsikan gitu ya bahwa ada diameter lubang samaran gitu ya. Jadi sebenarnya diameter lubang samaran ini yang D ini gitu ya adalah lubang kosong yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Misal yang ini 5 enggak usah 5 senti ya. Dia lebih besar ya. Misal ini 10 senti ya. Ini 10 senti gitu ya. Yang sudah dilakukan gitu ya. Terus sama dengan diameter lubang kosong, boleh juga ini 10 gitu ya, kalau disamakan dengan sebelumnya. Akar 100 misalnya gitu ya. Nah jadi nanti, eee, kita bisa menghitung D ini, itu berapa gitu ya. Tapi sebenarnya, untuk D ini kita cari ya, D ini berapa sih sebenarnya, gitu ya. Oke, tapi, biasanya menentukan untuk diameter lubang kosong ini ya disamakan ya dengan yang, sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya tidak ada diameter yang lebih besar, diperbanyak tuh ngebor yang kecil-kecil gitu ya, untuk memperlebar diameternya, gitu ya, agar diameternya ini ya jauh lebih besar tuh gitu ya. Dibor berkali-kali gitu ya, agar mendapatkan lubang bor yang ini. Oke, ini kan, secara teori idealnya seperti ini ya. Nah, agar peledakan berhasil dengan baik gitu ya, jarak antara lubang ini udah masuk, ini ya, masuk ke Swedish teknik ya. Jadi
jarak antar lubang ledak dengan lubang kosong tidak boleh lebih besar daripada 1,5 diameter lubang kosong. Jadi, kalau misalnya ini 10, yang tadi cut pertama, yang ini maksimum 15 tuh, untuk gitu ya. Karena yang tadi 10 tuh jaraknya, ya, diameternya maaf, diameternya ya. Ini maksimum ya. Sebenarnya, eee, mana yang bagus, bukan mana bagus, yang sering digunakan itu adalah 15, dia menggunakan maksimum gitu ya. Kalau terlalu dekat itu ya, itu akan memperbanyak kegiatan pemboran, memperbanyak bahan peledak yang digunakan, cost itu lebih tinggi gitu ya. Tetapi kalau terlalu jauh gitu ya, itu boulder ini gitu ya, tidak akan mengarah ketika pecah ke lubang kosong. Nah gitu ya, makanya sebenarnya 1,5 ini, umum digunakan gitu ya. 1,5 ini rasio dari diameter lubang kosong ya. Nah, apabila jaraknya lebih besar, saya jelaskan tadi, hanya akan menimbulkan kerusakan ya. Dan jika jaraknya terlalu dekat, ada kemungkinan lubang ledak bertemu dengan lubang, besar yang kosong gitu ya. Oke lah, ini bertemu gitu ya, tapi dampaknya gitu ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kemajuan per round. Sebenarnya kemajuan per round itu maksudnya per peledakan gitu ya. Ini secara teori tentukan seperti ini, tetapi ini tidak mempertimbangkan geotek gitu ya. Harusnya, metode yang cukup pendekatan yang kita baik gunakan itu dari CCM gitu ya. Di penggalian di kestabilan terowongan sudah kita buat GRC dan LDP ya. Nanti kita lanjut ke SRC itu. Nah, metode CCM inilah yang bisa kita gunakan untuk memberikan rekomendasi kemajuan per round gitu ya, kemajuan penggalian. Gitu ya. Nah, jarak lubang tembak ke lubang kosong tadi ya, A, yang jarak A. Jadi ini lubang kosong, ini lubang tembak, yang ini disebut A gitu ya. Oke? Yang ini diameternya pi, bukan sudut gesek dalam ya, ini diameter gitu ya. Nah, A seperti ini ya. Oke? Nah, nah ini ya disebutin D diameter samaran 1,5 D. Jadi D besar sama dengan D kecil ya, kalau kalian paham ya. Jadi D ini secara praktis sudah biasanya digunakan untuk diameter-diameter selanjutnya gitu ya. Tapi bisa saja berbeda gitu ya, yang ini ya. Bisa saja berbeda, kalau tadi kan seperti ini, kalau kalian ingat D sama dengan D kecil bagi dengan apa tadi ya, banyaknya lubang ya. Kalau N-nya lebih sedikit, bisa saja D-nya lebih kecil gitu ya. Makanya, jumlah ini sorry, diameter ini akan berubah kalau jumlah lubang tembaknya juga lebih sedikit gitu ya. Nah, ini gambarannya gitu ya. Tadi ada A, ada diameter, untuk lubang tembak, ada diameter untuk lubang kosong. Bagaimana kalau posisinya itu di sini ya? Kan targetkan kita itu kan clean ya, blasting yang bersih gitu ya. Idealnya itu berada di sini gitu ya. A sama dengan D ditambah diameter lubang tembak dibagi 2 ya. Kalau yang di sini gitu ya, oke? Yang B sama dengan 1,5 gitu ya. Ini adalah maksimum dari, eee, jarak A-nya gitu ya. Kan bisa 1,3 gitu ya, oke? 1,2 ya, 1,1 bahkan 1 bisa gitu ya, dari ini, oke? Nah, jadi mana yang kita buat yang ini gitu ya, kalau kalian, eee, apa namanya itu, pahami gitu ya, kalau D dengan ini sama, misalnya 10 gitu ya, ditambah 10 ya, A-nya sama dengan 20 dibagi 2, 10 kan sama gitu ya, jadi 1 ini kan, kalau kalian pahami. Jadi diameternya ini adalah 1, A-nya sama dengan 1. Inilah posisi 1. Ini kalau saya buat samaran garis 1,1 ya, 1,2, 1,3, 1,4 sampai 1,5 gitu ya. Oke, batas maksimum di sini. Kalau lebih dari B sama dengan 1,5 dia break kick. Break kick itu udah membuat
retakan, hancuran di luar dari target kita. Misalnya kayak gini ya, karena jaraknya terlalu jauh, target kita di sini, dia sudah meretakkan di sini. Nah, retak itu belum tentu hancur ya. Nah, kalau dia sampai hancur, break ini menjadi overbreak ya, overbreak. Nah, kalau overbreak-nya sudah hancur, berarti target, perimeter peledakan kita ini sudah berlebih ya, sudah lebih besar daripada target yang kita inginkan, oke? Nah, kalau di sini sudah ada ya, tergambarkanlah gitu ya, bagaimana ini digunakan ya. Tapi secara praktis, karena ini adalah empirik gitu ya, kita nggak tahu ya, bisa saja A kita di sini, nah ya, A-nya bisa jadi 1,7 misal, nggak siapa tahu gitu ya. Karena yang pertama, eee, material kita lebih lunak ya, terus dia itu, banyak apa namanya itu, banyak endapan gitu ya, banyak urat gitu ya. Itu bisa aja kita lakukan gitu ya. Karena gitu ya, yang kita targetkan itu adalah produksi, bukan lagi parameter. Itu berbeda gitu ya. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang pemuatan lubang tembak dalam bujur sangkar pertama. Berarti tadi bujur sangkar yang pertama adalah cut yang pertama. Kan seperti bujur sangkar ya. Nah, bujur sangkar itu yang ini nih. Ya, yang ini kan namanya 1 ST cut ya. Oke. Nah, muatan bahan peledak, charge concentration atau satuannya itu kilogram per meter yang kalian kenal loading density di peledakan permukaan sama saja ya. Kalau sedikit batuan ini tidak akan terbongkar gitu ya. Karena lebih sedikit nanti peledakannya itu misalnya di sini gitu ya. Yang di sini nggak kena tuh gitu ya. Jadi di sini masih masif. Makanya dia nggak terbongkar gitu ya. Karena nggak sampai radius crack-nya itu. Oke? Nah, muatan bahan peledak ini tidak akan terjadi blowout melalui lubang kosong, sehingga terjadi pemadatan kembali batuan yang telah terpecahkan efisiensi kemajuan rendah. Jadi kalau misalnya sampai gitu ya, daya hancur ini ke lubang kosong gitu ya, batuan itu kan hancur pelan-pelan akan jatuh gitu ya, bukan jatuh ya, eee, mengalir juga bukan gitu ya, yang memang bahasanya blowout gitu ya, eee, apa ya, saling mendorong seperti itu ya. Batuan yang hancur gitu ya, akan mendorong, batuan hancur berikutnya gitu ya, sehingga akan terkumpul ke tengah-tengah sini ya. Nah, kebutuhan muatan bahan peledak ini ya, untuk berbagai jarak C ke C, pusat ke pusat ya, atau center to center, hole to hole boleh gitu ya. Intinya ini ke sini titik pusat, ke titik pusat C to C maksudnya ya, oke. Antara lubang tembak, lubang kosong dan lubang tembak terdekat. Gitu ya. Nah, menghitungnya bisa menggunakan, grafik ini gitu ya. Misal seperti ini ya, maksimum C ke C distance gitu. Jadi kan kalian sudah tahu ya, jarak antara lubang kosong ke sini, ada yang ingat tadi berapa? 1,5 ya, agar dia terbentuk clean ya, clean blasted ya. Jangan lupa ya, clean blasted 1,5. Nah, 1,5 ini gitu ya, kan max C to C ya, 1,5 ini gitu ya, itu adalah 0,15. Nah, gitu ya. Di sini contoh kalau misal ini, 2 gitu ya, di sini gitu ya. Berapa cat konsentrasinya. Kalau kita gunakan 1,5 gitu ya, C to C 0,15 maksudnya, 0,15 senti. Tapi ingat ya, saya contohkan tadi 15 senti, yang ini 10 ya. Makanya, jangan jadi patokan, ini saya contoh saja gitu ya. Kalau ini 10 berarti 15, sebenarnya di sini ya, saya contohkan di sini. Tarik ke atas, tarik ke samping, ya, akan mendapatkan mungkin 0,3 ya, 0,3 kilogram per meter bahan peledak, gitu ya. Nanti tinggal dibagi gitu ya, karena diameter, peledakannya berapa, ya, lubang ledaknya, nanti berapa tinggi itu gitu ya, untuk diisi dengan bahan peledak. Dia tetap ada ini ya, tetap ada stemming nanti ya. Itu contohnya ya,
bisa menghitung berapa sih, eee ada kalau loading density-nya, charge concentration-nya ya, dari jarak hole to hole ya, antara lubang kosong dan lubang tembak, atau cut yang selanjutnya nanti gitu ya. Oke. Nah, ini berlaku untuk, apa namanya itu, lubang tembak berikutnya, bukan lubang tembak yang paling dekat saja gitu ya. Misal ini adalah cut pertama gitu ya, nanti ada cut kedua, ini sama ya, kalau 0,3 ya 0,3 semua gitu ya. Karena diusahakan ya, ini kan Barden ke sini gitu ya, Barden B1 di sini, ini spacing ya, terus Barden kedua ini. Kan gitu ya, ini spacing, ini Barden 2 gitu ya. Nah ini sama gitu ya, ini B1 B2 ini diusahakan sama gitu ya. Nanti kalau berbeda, nggak jadi masalah juga sebenarnya gitu ya, karena nanti bisa dihitung berapa jumlah bahan peledak yang kita gunakan. Nah ini perhitungan untuk bujur sangkar selanjutnya. Jadi kan bujur sangkar pertama, bujur sangkar kedua, dan selanjutnya ya. Nah, dalam perhitungan Barden atau B ya, ini sama dengan lebar W. Jadi jangan bingung nanti kalau ada simbol W itu sama dengan Barden gitu ya. Kalau B1 sama dengan W1 gitu ya. Jangan bingung nanti ya. Nah, ini ya kalau muatan fungsi Barden maksimum untuk berbagai lebar bukaan ya. Ah, ini nggak usah lah gitu ya. Sebenarnya kalau kita sudah dapat tadi ya, kalau W-nya sama dengan 1 gitu ya, atau nanti 0,8 gitu ya, atau nanti lebih kecil atau lebih besar gitu ya, ini disediakan W-nya 1,2 gitu, bahkan ada 1,6 gitu ya. Oke, ada yang setengah, B sama dengan 0,5 W gitu ya. Nah, gini ya, kalau Barden itu adalah, apa namanya itu, antara lubang kosong gitu ya, dengan lubang berikutnya yang, paralel gitu ya. Kalau misalnya W ini yang tegak lurus gitu ya, nanti lebih jelasnya ya. Tapi, umumnya memang W ini mirip-mirip dengan B sebenarnya ya. Nah, lanjut aja. Nah, stemming cut gitu ya. Untuk panjang kolom lubang bor ya yang tidak diisi bahan peledak itu H0 sama dengan setengah Barden ya. Ya kalau 1 meter, H0-nya setengah meter gitu ya. Oke. Nah, perhitungan berikutnya untuk diameter lubang tembak yang dicontohkan 3,8 senti ya. Kita contohkan seperti ini, karena ini yang paling banyak digunakan lubang tembak di lapangan gitu ya. Oke. Nah, sekarang menurut, eee, Swedish Teknik gitu ya dilanjutkan. Jadi untuk A yang 1,5, W1 sama dengan A akar 2 gitu ya. Jadi, sudah apa namanya itu, sudah diberikan opsi pilihan kalau kita menggunakan diameter 7,6 senti sampai 16, hampir 16 senti gitu ya. Bagaimana jarak yang idealnya? 110 ya, 130, 230 gitu ya. Nah, W-nya ini 150 gitu ya. Terus bujur sangkar kedua itu ya, yang selanjutnya ya, ini ya. Yang kedua ya, berarti yang ini ya. Nah, saya silang-silang ini ya. Ini bujur sangkar yang kedua ya. Yang B1 sama dengan W1 gitu ya. Untuk center to centernya 1,5 W gitu. Jadi center to center 1,5 W1. Oke. Jadi tadi kan ini, ini, B sama dengan V gitu ya. Kan ini ya bujur sangkar ya. Jadi nanti W-nya sama dengan B. Jadi kalau kita menggunakan 1,5 B1 ya sama aja karena B1 sama dengan W1 gitu ya. Nah, untuk W2-nya akan lebih jauh daripada ini ya. Karena ini ya, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, inilah yang disebut dengan W sebenarnya ya. W yang tidak sama dengan B ya. Ini kan W2 ya. Tapi dia pasti tidak sama dengan B2. Nah, ini enggak sama gitu ya. Karena kalau B2 itu gitu ya, ini kan, nah ini ya B2 itu. Nah ini.
Barden 2. Sedangkan W itu ini, gitu ya. Dia tegak lurus ya. Ya yang membentuk lah. Jadi kalau misalnya membentuk seperti ini, W itu yang ini nih. Nah, W itu sisi-sisinya ya. Nah, kalau untuk di cut pertama W sama dengan B tadi ya, tapi untuk W berikutnya gitu ya, itu akan berbeda gitu ya. Nah, ini menurut Swedish Teknik cara menghitung W2-nya seperti ini. Nah, ini bisa diperkirakan gitu ya. Jadi kalau yang kita lanjutkan tadi 76, ini 76, yang W1-nya 150 ya. Misal seperti ini ya. Ini lubang tembak, ini. Yang ini kan W1 gitu ya. Oke? Yang panjangnya 150 gitu ya. Terus yang selanjutnya di sini nanti, yang di sini, di sini. Jaraknya ini 320 tuh. Ke sini ya 320 juga ya. Lubang berikutnya. Nah, gitu ya untuk menghitung bujur sangkar yang kedua. Bujur sangkar ketiga seperti ini juga gitu ya. Karena masuk di sini W2, pasti nanti W2 nggak usah W2 ya. W3 lebih besar dari W2. Yang nanti ini W4 lebih besar dari W3. Gitu ya. Nah, sampai berapa gitu ya? Sampai nanti kalau kita hitung ya, kan ini kan cut ini kan kalau ini lubang terowongan kita buat, nanti kita hitung ini cut yang ini gitu ya. Bujur sangkar yang terakhir mungkin yang kelima, ke-6, ke-7 itu kalau kita hitung jaraknya nggak sampai ke sini lubangnya. Gitu ya. Kan berlebih bisa tuh, lubangnya di sini tahu jaraknya. Misalnya W6 misalnya. W6. Ternyata jaraknya di sini. Nah, kalau enggak berarti terakhir adalah W5 gitu ya. Nanti W5 biasanya di sini nih. Sisanya di sini ya, di sini, di sini. Nah, berarti cut-nya sampai ke sini nih, cut-nya. Yang sisanya barulah kita atur sebagai stopping. Nama juga stopping ya. Yang memberhentikan ya, stopper sama saja ya. Jadi yang menyetop energi peledakan di bagian dinding agar tidak terjadi yang overbreak tadi gitu ya. Nah, ini. Oke. Di atap juga ya, makanya lebih banyak itu ya. Karena memang areanya lebih banyak yang belum diledakkan. Bagian bawah dibilang lifters tadi karena sebenarnya ada area yang khusus karena di tempat dimasukkan lubang bahan peledak yang menggunakan cartridge ya. Karena apa? Di bagian bawah biasanya penuh dengan air tuh. Gitu ya. Oke. Nah, nanti contohnya yang ini ya bujur sangkar pertama ya. Bujur sangkar kedua ya, yang hitam-hitam ini ya. Ini yang kedua ya. Oke. Yang ketiga ya, yang keempat ya. WW-nya ini ya. Kalau kalian bilang sisi W itu adalah sisi dari persegi, silakan nggak jadi masalah gitu ya. Boleh saja gitu ya. Oke. Tapi mulai dari bujur sangkar yang kedua, 3 dan 4, W itu tidak sama dengan Barden. Yang ini boleh sama ya. Boleh itu bukan wajib gitu ya. Bisa saja berbeda gitu ya. Tapi W1 ini biasanya juga bisa berbeda dengan Bardennya gitu ya. Yang umumnya bisa disamakan juga sih gitu ya sebenarnya. Eh tapi biasanya di praktis di lapangan itu pasti berbeda. Jadi W1 gitu ya. Kan idealnya sama gitu ya. W1 itu tidak sama dengan B1. Oke. Nah, ada round stopping ya. Round stopping ini adalah bagian dari stop tadi ya. Ada yang full, ada yang bagian floor, ada yang walls, ada yang roof gitu ya. Ini stopping. Jadi gitu ya. Bagian di pinggir, di luar cut gitu ya. Yang ini ya. Bahkan sampai yang ke bawah ya, stopping gitu ya. Yang dirasa masih kering, ini stopping tuh gitu ya. Tapi kalau sudah basah, yang ini namanya lifters gitu ya. Yang atas stopping atas juga ya, atau stopping roof gitu ya. Oke, makanya ada yang floor, ada yang walls, dinding, ada yang roof gitu ya. Oke. Nah, itu sebenarnya mengikuti saja gitu ya, jarak dari Barden yang pertama gitu ya.
karena, sisa gitu ya, nggak nggak banyak biasanya dari cut ya. Yang paling penting itu menentukan cut yang tadi ya. Yang selebihnya mengikuti, burden dari B1 gitu ya. Nah ini burden, untuk fungsi muatan bahan peledak pada berbagai lubang tembak dan jenis, bahan peledak gitu ya. Oke. Nah misalnya ini gitu ya, burden-nya kita gunakan misalnya 1 gitu ya. Oke, cat konsentrasinya berapa gitu ya. Ini, kilogram per meter ya. Misal 1, kalau burden kita gunakan 1 tadi, tapi kalau misalnya dibalik gitu ya, bahan peledak, kita gunakan bahan peledak, isinya misalnya, berapa ya, 1,5 misalnya 1,5 kilogram per meter gitu ya. Ini 1, sekian ya untuk apa namanya itu, burden-nya gitu ya. Terus nanti tarik aja ke bawah gitu ya. Blast hole diameternya berarti lubang tembak ya, bukan lubang kosong gitu ya. Itu di hampir 40 lah ya, 40 ya, tapi menggunakan emolite ya, tapi di-cartridge-kan, oke. Terus kalau tarik ke bawah, kalau menggunakan Dynamax ya, coba kalau kalian lihat di sini ya, atau nanti paling bawah yang biasa kita gunakan, Anvo ya, paling bawah gitu ya. Tapi lihat ya diameternya jauh lebih besar, karena Anvo memang nggak bisa, karena ada critical diameternya gitu ya. Tapi kalau misalnya menggunakan bahan peledak seperti Emolite ya, Dynamax gitu ya, Dynamax ya, Emolite ini, VOD-nya lebih tinggi gitu ya, sehingga dia, energinya juga lebih besar, dia bisa, terpicu, terinisiasi, di lubang tembak yang walaupun diameternya kecil, gitu ya. Nah ini jadi kalian bisa, memperkirakan gitu ya, bagaimana diameter lubang tembak yang kita gunakan gitu ya, sesuai dengan jenis bahan peledak yang ada, gitu ya. Dengan mempertimbangkan konsentrasi atau loading density dan burden yang kita rencanakan. Oke? Terus ada nanti geometri pemboran dan peledakan ya. Nanti, bisa dibuat ya, floor wall karena sudah direncanakan semua, kita buat, tabulasinya gitu ya, burden-nya seperti apa, spacing-nya seperti apa gitu ya. Tapi di sini disediakan oleh, Swedish Dynamics ya, untuk floor misalnya, burden-nya itu 1 kali burden, ya. Spacing-nya 1,1 kali burden, gitu ya. Nah, kalau burden spacing berbeda, sudah kita tahu nih, berarti B1 itu tidak sama dengan W1 ya. Oke, ini pasti gitu ya. Karena saya ulangi lagi, burden itu ke sini ya, sedangkan W itu yang ke sini, ya, W1. Karena spacing-nya berbeda, pasti W-nya berbeda gitu ya. Seb sebenarnya kalau spacing burden-nya sama pun W-nya berbeda ya. Ketika spacing-nya lebih kecil daripada burden, itu bisa W-nya sama dengan gitu ya. Nah lanjut ya, ini secara praktis, secara empirik gitu ya, bisa menentukan spacing, tinggi dari kolom isian gitu ya. Terus, untuk konsentrasi pengisian atau loading density bagian bawah berapa ya. Udah itu nanti bagian kolomnya berapa gitu ya. Stemming-nya berapa gitu, ini bisa semua gitu ya. Floor, wall, roof, stopping ya. Nah, ini ada juga upwards, horizontal, downwards gitu ya. Ini sebenarnya untuk yang tadi, apa namanya itu, smooth blasting ya, yang smooth blasting, yang di, kontur ya, di kontur ya. Oke? Yang upwards bagian atas, yang downwards, yang horizontal gitu ya, itu nanti diatur semua ya, bisa. Nah, ini ada kontur terowongan ya, ada berapa banyaknya bentar. Dikit lagi ya, saya lebih cepat aja ya. Nah, ini kontur ya. Jadi kalau kontur tadi ya bisa, lubang lantai, lubang dinding, dan atap ya. Kontur itu yang sisi-sisinya gitu ya. Nah, yang di sini nih, bagian sini saja nih, ya. Bisa juga di sini kan, makanya dia bisa lantai gitu ya, bisa dinding, bisa atap tuh, gitu ya.
Jadi, burden dan spacing lubang lantai sama dengan burden spacing lubang stopping sebenarnya gitu ya. Mengikutilah kalau stopping kita tentukan dahulu ya, nanti sebelum stopping kita gunakan cut gitu ya, itu bisa kita samakan gitu ya, untuk, jarak tapi, jaraknya sorry diameternya itu akan lebih kecil ya daripada, diameter yang sebelumnya. Tapi untuk praktisnya biasanya digunakan sama gitu ya. Nah ini bisa kita juga gunakan gitu ya, ada jumlah lubang per peledakan gitu ya, dengan berapa luas dari, eee, terowongan target kita. Misalnya ini kan, ya, nanti kita berapa sih jumlah lubang tembak gitu. Jadi ketika kita mengatur, apa namanya itu, cut gitu ya, misalnya gitu ya, kita sudah tahu sisanya berapa ya, kalau misal kita sudah tahu menentukan misal seperti ini ya, luasannya ini adalah 20 meter persegi gitu ya. Kalau kita tarik gitu ya, ini ada soft highly fracture kalau kita targetkan gitu ya, eee, agak soft gitu ya peledakannya, tapi fracture-nya itu tinggi gitu ya. Itu di sini, ada 40 lubang tembak gitu ya. Tapi kalau batuannya itu hard gitu ya, sudah itu, apa namanya itu, keras gitu ya, itu lebih banyak lubang tembak yang dibutuhkan di sini, mungkin di 50 gitu ya. Oke? Nah, tapi kalau di ground condition gitu ya, ground condition ini sebenarnya, batuannya itu, kok batuan gitu ya, kekuatannya itu gitu ya, itu, bukan kekuatan ya, lokasinya itu dekat dengan portal. Kalau dekat permukaan kan jarang ya peledakan sorry, terowongan dekat dengan, permukaan ya. Tapi kalau portal itu bisa saja, kondisi elevasinya dalam tapi dekat dengan permukaan gitu ya, makanya di portal biasanya gitu ya. Nah itu, biasanya itu ya, itu menggunakan bahan peledak yang lebih banyak gitu ya, untuk cross section yang sama gitu ya. Tetapi, perlu diperhatikan juga gitu ya, untuk keamanannya, gitu ya. Nah, ada specific chart gitu ya. Ini bisa kita gunakan juga kira-kira berapa sih specific chart-nya gitu ya. Berapa kilo setiap, 1 kubiknya ya, per meter kubik gitu ya. Ini berbeda ya dengan loading density specific chart gitu ya. Dia satuannya kilogram per eee, meter kubik gitu ya. Ini seperti apa ya, bisa kalian gunakan density, silakan aja. Tapi ini sebenarnya disebut dengan specific chart, berapa kilo setiap 1 meter kubiknya gitu ya. Kalau tadi loading density gitu ya atau konsentrasinya itu adalah kilogram per meter persegi gitu ya. Nah, pola penyalaan sebenarnya ya mirip-mirip saja gitu ya. Nah, saya contoh dengan yang permukaan gitu ya. Perakitannya sama juga gitu ya, untuk, penggunaan delay gitu ya. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Ini bisa dibuat di namanya, apa namanya tuh, apa software-nya ini, Shotplus ya, Shotplus ya, Shotplus. Nah, jadi kalau pola ini gitu ya, ini 0, 1, 2, 3. Jadi yang meledak pertama duluan yang 0 ini ya. Jadi dia akan meledak, nah ini udah masuk pola penyalaan ya, atau pola peledakan yang ditanyakan Franklin tadi. Dia meledaknya seperti melingkar gitu ya, gitu ya. Jadi karena kenapa yang di atas duluan pecah gitu ya, karena gravitasinya yang paling memungkinkan agar batuan di atasnya pecah jatuh ke bawah gitu ya. Kalau bagian atas sudah hancur, nanti kiri kanannya ya akan, terdorong kiri dan ke kanan gitu ya. Karena kalau pecah di atasnya duluan, kan lebih besar tuh lubang tembaknya. Nanti, yang bagian ini gitu ya, lebih besar lagi ya, yang ini juga gitu ya, yang ini juga ya. Nah jadi dia akan lebih, besar ya. Sebenarnya dibuat sama pun nggak jadi masalah gitu ya. Misalnya 0, 0, 0, 0. Nah, idealnya memang seperti ini gitu ya.
Karena apa? Meledakkan satu-satu ini ya, mengusahakan agar memang lubang kosongnya ini terbentuk pelan-pelan. Jadi tidak mandek tadi yang disebut dengan channel effect gitu ya. Terus kalau sudah cut yang pertama diledakkan, cut kedua ya, 5, ini 5, ini 4, ini 4 ini. Jadi setelah ini terbentuk gitu ya, yang 4 ini hancur gitu ya, hancur juga, 5 ya, 5 gitu ya. Jadi kebentuk lagi seperti ini hancurannya, tambah besar lubang kosongnya ya. Terus 6 gitu ya, dan 7 dan seterusnya gitu ya. Oke, dan 8 sini gitu ya. Jadi nggak langsung ini ya, sisa karena smooth blasting tadi inginnya dia untuk membuat halus di pinggiran sini gitu ya, sehingga dia terakhir ya, udah 8 di bawah 9 dijatuhkan kan udah hancur ya, dihancurkan 9 ya, 10 gitu ya. Jadi dibuat, jatuh ke bawah gitu ya, bukan jatuh ke depan gitu ya. Oke, setelah itu terakhir gitu ya, baru nanti smooth blasting ya, setelah 10, 11, 12 ya. Oke, nah itu, untuk, ilustrasi bagaimana pola penyalaannya. Oke ya. Nah, nanti ada blast damage ya. Jadi ada hancuran karena peledakan ini ya. 2 sebenarnya ya. Kalau memang ideal, bagus, sempurna, ya pas gitu ya. Tapi kalau nggak terjadi under, pasti over ya, overbreak gitu ya. Nah ini ya, jadi sudah saya bilang tadi ya, ada under break gitu ya, kalau pecahnya di bawah target dari perimeter, perimeter target. Overbreak lebih besar daripada target. Nah contohnya seperti ini overbreak-nya. Yang bagian sini, ini runtuh, jadi overbreak kan targetnya di sini saja tuh, ya. Sorry, yang ini targetnya ya. Ini ada dipasang perkuatan, tapi bagian sini dia hancurnya lebih besar ya, makanya disebut overbreak gitu ya. Nah ini ya dihindari ya. Tapi seperti ini kan masih bisa tuh ya, engineer aja masih berani gitu ya. Jadi dipasang dulu perkuatan steel set, di atasnya dibuat seperti kerangka, nanti di atas ini diisi tuh gitu ya, diisi kayu ya, diisi besi atau diisi semen ya, agar nanti, menopang agar batuan di atasnya nggak runtuh lagi ya, secara terus-menerus. Baik, terima kasih, eee, atas perhatiannya ya, itu materi untuk perencanaan peledakan, bawah tanah menggunakan metode Swiss teknik ya, Swiss teknik. Sebenarnya masih ada teknik yang lain gitu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada saya absen dulu ya. 61 orang. 60 orang berarti ya. Bentar. 60 orang. Sedangkan ini 63 orang. 61 dan 2 nggak hadir ya. Elnando, Hadir, Pak. Adelia, Hadir, Pak. Riswanda, Hadir, Pak. Immanuel Monte, Hadir, Pak. Risti, Hadir, Pak. Andre Naibahu, Hadir, Pak. Ayifa, Hadir, Pak. Dola, Hadir, Pak. Franklin, ada Hadir, Pak. Novita Susan, Hadir, Pak. Fatima Nuryani, Hadir, Pak. Nur Aisyah, Hadir, Pak. Najwan, Ada Pak. Yasril, Hadir, Pak. Anastasia, Hadir, Pak. Iko Ahmad, Hadir, Pak. Richard, Hadir, Pak. Muhammad Izan, ada Izan, Oksa, Hadir, Pak. Taruna, Hadir, Pak. Kholida, ada Kholida, ada Putu,
Hadir, Pak. Ahmad Fadli, Hadir, Pak. Sadianto, Hadir, Pak. ada Yowan, Hadir, Pak. Mikael, Albert, Raka, Hadir, Pak. Robi, Hadir, Prayoga, Pak. Hadir, Pak. Rafli Bintang, Ada, Pak. Selvia Rahmi, Hadir, Pak. Rizky Novadila, Ada, Pak. Salaisha, ada Salaisha, Joshua Dwiki, Hadir. Joshua hadir, Pak. mana Salaisha? Hadir, Pak. Erik Susanto, Hadir, Pak. Abu Musalim, David Hadir, Dalius, Hadir, Pak. ada David Dalius, Muhammad Hadi Wicaksono, Hadir, Immanuel Pak. Guluan, ada Immanuel Guluan, Surya Sandi, Richard Pandu, Hadir, Pak. Judan Akbar, Rido, Hadir, Pak. Rido Wiranata, Hadir, Pak. Destria, Hadir, Pak. Laili, Hadir, Pak. Jeremia, Hadir, Kurnia Pak. Ramadan, Hadir, Pak. Rio Samudra, ada Rio, Elda, Ada, Pak. Citra Puspitasari, Muhammad Nanang, Hadir, Pak. Sri Ayu, Hadir, Pak. Kelvin Daniel, Hadir, Pak. Gustina, Saya, Pak. Mutiara Dwi, Sylvia, Hadir, Sylvia, Pak. Indri Ratu, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Renov, Hadir, Pak. Andreas, Hadir, Pak. Reza Aulia, Saya, Pak. Marcella Sirait, Hadir, Pak. Revian Santi, Hadir, Pak. Muhammad Arfan, Ada, Pak. Niki Tarigan. Hadir, Pak. Pak, Ya, Citra hadir, Pak. Tadi kursornya nggak mau kepencet. Citra. Selain Citra siapa? Lydia hadir, Pak. Kholida. Terus? Muhammad Izan, Pak. Izan. Udah, siapa lagi? Udah ya. Permisi Pak. Ya. Itu Pak mau absen yang minggu 1 Pak. Minggu 1. Iya Pak. Nggak udah minggu 1. Ahmad Fadli. Iya Pak. Ya udah ini. Kamu nggak ngecek dulu. Minggu 1 kan? Saya juga, Pak, minggu 1, Pak. Ya tolong ya. Siapa lagi? Tolong dicek dulu kalau udah hadir gitu ya. Kalau emang nggak hadir ya. Siapa yang merasa hadir? Yang udah absen? Indri Ratu, Pak. Indri. Siapa lagi? David, Pak. David. Ada lagi? Nando, Pak, saya, Pak. Nando. Siapa lagi? Risti, Pak. Kalau nggak hadir ya. Kalian bohong. Kalian sudah tahu ya. Saya nggak memperhatikan absen ya.
nggak jadi masalah nggak hadir ya, nanti kalian bisa mengerjakan tugas UAS ya, UTS. Joshua, Pak. Udah ya. Tolong dicek dulu lah kalian yang belum hadir ya. Kalau udah hadir, coba cek di siakat kalian yang belum hadir ya. Ini Ahmad Fadli dengan Joshua udah di-set hadir, masih aja minta absen. Udah? Ada lagi? Nah, kalau nggak ada ya, kemungkinan ya besar, minggu depan tidak kuliah lagi dengan saya, peledakan. Selebihnya nanti dengan Pak Fuad ya. Pak Fuad sudah bilang bisa untuk minggu depan ya. Minggu ini nggak bisa karena masih cuti ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya ya. Kita lanjutkan kuliah minggu depan dengan Pak Fuad ya. Dan saya akhiri untuk materi minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.